Oke, nah ini hasil yang barusan kita wending ya mas. Jadi desainnya itu begini ya. Jadi kita akan buat. Oke, ketemu lagi bersama gua Andre Boel. Jadi kali ini di channel saya membuat potongan dengan mas yang lagi privat kelas ya. Dengan mas siapa? Mas Restu. Mas Restu. Mas Restu dari mana? Dari Depok. Depok. Oke. Sekarang kita akan buat atasnya mau dibuat apa? Curtain untuk di bagian belakangnya? Mulet. Modern mulet. Oke. Berarti untuk di bagian atasnya karena ini lepek ya, kita akan kasih sentuhan prom ya, untuk di bagian atasnya ya. Karena kalian banyak yang minta tutorial tentang prom. Jadi kita akan kasih juga edukasi yang terbaik buat kalian karena sekarang itu udah musim zamannya prom untuk di bagian atas ya atau bagian samping belakang. Oke, yuk kita lanjut untuk proses parting terlebih dahulu. Oh ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk. Oke, ini kita lagi proses parting untuk di rambut mannequin. Partingnya seperti biasa ya mas. Jadi di bagian atas kita buat bow, untuk di bagian sampingnya kita buat diagonal atau diamond. Nah, kalau saya sih biasanya nyebut diamond. Nah, untuk keseluruhannya itu adalah mapping section. Nah, kita tentuin dulu bagian samping dan bagian atas ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk hal pertama di dalam proses pencukuran itu ada namanya parting. Parting itu sangat penting untuk proses pencukuran. Kenapa penting? Parting itu bertujuan biar lebih sistematis ketika untuk proses pemotong rambut atau pemotongan rambut ya. Kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya parting. Ada sih, cuman jarang yang menggunakan orang itu parting terlebih dahulu. Biasanya langsung potong aja. Nah, sekarang juga masih ada beberapa tukang cukur yang jarang parting atau enggak parting sama sekali. Padahal parting itu sangat benar-benar penting. Nah, ini proses parting ya. Jadi buat teman-teman, parting itu tidak hanya sembarang parting. Jadi kita itu ada titik letaknya parting. Nah, untuk di area ini area crown, ini area occipital, dan ini di depan area frontal dan area avek. Dan untuk di area samping ini area kontur dan temporal ya. Jadi setiap sudut-sudut atau setiap tata letak nama-nama kepala kita parting gitu. Kita lihat nih masnya lagi parting karena kita mau mulai dari area belakang terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk proses pemotongan cutting line terlebih dahulu ya, menentukan panjang pendeknya rambut di sini. Tapi memotongnya itu pakai apa mas? Razor texture. Razor texture. Jadi kita potong cutting line terlebih dahulu. Tarik. Ya cukup, tarik dulu sebentar sambil tarik potongnya. Nah begitu, sip, segitu ya. Tarik semua ke sini. Yuk lagi. Terus tarik, terus potong.
Tujuannya menggunakan razor tekstur apa mas? Untuk langsung menjadi tekstur Bukan langsung menjadi tekstur, lebih terlihat natural. natural. Nah begitu ya teman-teman. Pakai gunting potong juga bisa, cuman kalau pengen lebih kelihatan pakai bertekstur atau lebih natural itu pakai razor tekstur. Oke, kita mulai potong. Jadi kita buat triangular untuk di area belakang atau area nape ya. Itu tarik terus, nah potong. Nah, seperti itu. Udah, tarik lagi ke sini, ambil ke sana masnya, posisi badan di sana. Nah begitu mengikuti arah pertumbuhannya. Itu tarik lagi, ambil guideline yang nah dia itu tidak akan berubah panjang pendeknya ya, tapi mengurangi beban beratnya rambut kalau posisi ditarik ke atas seperti ini, dan hasilnya dia akan jadi triangular atau segitiga. Tarik lagi mas, tarik lagi di awal lagi, coba itu kurang penarikannya begitu. Nah sisinya kayak gini, ini kan kesini, copot nih begini, jadi jangan disisir gini, dia copot langsung aja dari bawah ke atas, langsung kayak gini, jadi sisir stay begini buat V ya. Nah ini enggak dibuat V, mana pinjam enggak, nah, harusnya buat V seperti ini. Tuh ya, sudah terlihat nih, kurang basahin lagi, yuk. Jadi memotong rambut itu harus keadaan kering basah, maksudnya harus keadaan basah. Itu potong. Nah ini sudah terbentuk triangular. Kita cek secara vertikal ya, kita cek. Nah dia itu sudah lebih ke bawah, itu lebih panjang ya. Nah kita lanjut untuk di bagian occipital, kita buat square ya. Kita ambil, cepotin dua-duanya. Setelah itu kita ambil dari sebelah kanan sedikit, sebelah kiri sedikit, baru kita parting lagi. Jadi kita motongnya itu sebelah-sebelah. Kita akan potong sebelah kanan terlebih dahulu ya mas ya. Setelah itu profile section begini, ambil sedikit dari bawah supaya biar jadi ada patokan. Kita ambil terpendek dari bawah seperti ini. Nah, ini ya, potong lagi. Setelah itu ambil lagi dari 2 ke 1, dari 3 ke 2. Tarik sini, cek guideline, potong. Saya ambil lagi sini, kita cek, potong
seperti ini. Jadi untuk hitungan numerik square itu ada dari 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 ya. Seperti ini. Tarik lagi ke sini. Nah, jadi buat kalian ketika proses pemotongan di area belakang, yang susahnya itu di bagian sebelah sini. Kalau tengah lebih mudah. Nah, sebelah sini ketika penarikan kendor sedikit akan berubah hasilnya ya. Nah, sebelah sini nih. Kenapa sebelah sini? Karena tulang kepala sebelah sini udah mulai maju ke area depan. Nah, ini yang harus diperhatiin ya, Mas. Makanya nah ini masih ada ini rambut yang belum kepotong. Nih. Lihat. Ya. Kalau kita tarik ke sini, dia akan lebih panjang di sininya. Ya. Sedangkan kan ini dibuat square. Ambil lagi. Nah, teman-teman, jadi ini hasilnya. Dia itu berhuruf C ya, kayak huruf C. Jadi begini, kayak begini. Kenapa bisa terjadi? Karena ini cara kerjanya di bagian area nape kita buat triangular, di bagian area occipital kita buat square, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk bagian crown nanti kita lihat ya. Sekarang Mas ini potong ya. Oke? Oke. Sudah paham, Mas? Paham. Harus sama ya. Nah, kita kasih ke ini yang belajar ya. Sebenarnya buat potongan modern mulai detail untuk di area belakang harus terbentuk concave. Concave dan convex itu beda. Concave itu huruf C ya, begini. Kalau convex dia begini. Nah, kayak huruf N. Kalau convex kayak huruf C. Concave maksudnya kayak huruf C, convex kayak huruf N. Begitu, kebalik. Setelah selesai, kita potong bagian crown ya. Dari occipital ke area crown. Nah, di sini untuk menentukan teknik tidak semuanya atau seharusnya pivot section. Ya, kenapa? Kita harus cek dulu bentuk tulang kepala di bagian area occipital. Apakah dia terlalu condong keluar atau rata? Kalau terlalu condong keluar, otomatis kita akan menggunakan teknik profile line atau vertikal ya, lurus. Kalau dia gak ada volume di sini, gak ada tulang kepala yang menonjol, baru kita pakai dia diagonal. Nah, kita karena ini rata, tidak terlalu cembung, kita pakai teknik vertikal seperti ini ya. Kenapa selalu di tengah kalau untuk buat profil line? Jadi patokan Ya, kenapa? ya, ini nyambung Karena ada titik tertinggi di bagian kepala. Di titik tertinggi ada rambut yang paling pendek ya. Jadi makanya kita harus menyamakan. Nah, di sini harus lihat. Ini ada rambut yang bagian ke depan. Makanya jangan sekali kita narik seperti ini. Dia akan lebih pendek ke depannya. Oh iya. Ya. Makanya kita tarik dulu ke area belakang. Nah, seperti ini. Dan lihat dulu. Ya.
bagian rambut ke belakang dan ke depan itu sampai mana atau titiknya sebelah mana. Nah, kita lihat di sini. Ini udah termasuk ke bagian depan. Dan ini, nah ini area belakang. Ini. Oh, paham? Ya. Jadi kalau untuk pertama kita cepit dulu di sini, baru kita ambil ini, ambil ya, nah, seperti ini, potong. Setelah itu kita ambil lagi, biar tahu patokan kapan kita penarikannya lurus atau ke atas ya. Ambil lagi, nah ini karena nih sengaruhnya head position ini segini ya, karena ini nunduk. Kalau dia lebih panjang, ya kan, sisi kepalanya. iya, sisi kepala tuh sama tuh mas, sengaruhnya ini ya. Jadi buat teman-teman, head position itu sangat berpengaruh. Head position itu arah atau gerak kepala. Nah ini ya, begitu. Ini itu sangat ngaruh. Nih kita buat 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, belah pizza ya. Nih, oke. Oke, kita lanjut ke area samping. Jadi kita bagian sampingnya mau dibuat graduation juga, mesinnya ke belakang ya. Kita ambil dari seperti ini. Ini ada di area tempel ada nama-namanya. Ini sideburn, ini area tempel pick point, ini area precision area, dan tengah-tengahnya ada mid temple. Jadi ambil kita ke mid temple ya, sini, langsung ke sini, langsung ke belakang, potong. Ukur tadi berapa? 4. Nih, coba. Ukur dulu mas, dulu depan, ambil depan sedikit. Nah begitu, ukur 4 titik. Nah seperti itu, potong, lanjut. Semakin ke bawah semakin pendek. Nah ambilnya itu jangan gini, jepit kecil, jepit dulu, bawa potong. Potong nih. Kayak itu, buka jepitannya, ambil lagi dari atas ke bawah ini. Gini.
jepit, tarik begini. Nah, kita lanjut ke bagian atas. Kita akan buat square untuk di bagian atasnya ya mas. Oke. Karena ini mau di rem. Ambil terpanjangnya mas, jangan terpendeknya. Nah, seperti itu. Lalu potong. Oke. Tarik. Ini lagi. Oke, kita langsung prem karena udah selesai untuk teknik cutting. Kita langsung prem di bagian atasnya ya mas. Ini kita akan buat curtain. Jadi buat kalian yang kemarin ada minta video cara menyimpan rotornya atau menyusun rotornya, nah seperti ini. Kita mulai dari depan seperti ini mas, ambil secara diagonalnya. Nah, gunanya diagonal ini untuk yang rambutnya nge-whip ke sini ya. Jadi kita jepit dulu, ambil untuk penarikannya ke sini. Obatnya ini. Ini. Setelah itu coba kertas mas, kertas. Setelah pakai kertas, langsung pakai roto. Nah, ini tidak sembarang ngerol ya atau winding. Nah ini ada derajatnya. Kita tarik dulu seperti ini. Nah di sini saya tidak akan ada derajat, hanya untuk membentuk ya. Jadi penarikannya lurus seperti ini. Seperti ini. Tarik, jepit. Ini simpan di sini, ini ke sini. Ini dijadiin satu ke lubang yang sejajar, dan ini jadiin dua lagi. Nah, seperti ini ya. Nah untuk yang kedua, kita ambil secara horizontal ya, secara horizontal. Setelah itu pakai roto yang ukuran diameter 20 ya. Nah di sini baru saya akan mengatur derajatnya. Nah saya akan buat derajat di sini 45 derajat segini ya. Nah ini 0 derajat, nah ini 45 derajat, tapi penekanannya harus benar-benar menekan dan narik ya. Nah
seperti ini, langsung simpan seperti ini, jadiin satu. Ini coba mas. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengambilan sectionnya itu tergantung lebarnya si rotonya ya mas. Nah di sini akan buat derajatnya yang lebih bervolume ya. Berarti kita ambil 180 ya, 180 derajat, baru pakai obat. Itu harus benar-benar tercampur rata ya. Baru bending, satuin. Tulis dulu. Nah, itu ini ya. Coba karet, pegang seperti itu. Nah seperti ini guys. Oke, nah ini hasil yang barusan kita wending ya mas. Jadi desainnya itu begini ya. Jadi kita akan buat curtain. Nah untuk penyimpanan roto, dia itu kan seperti ini, bentuk aja sesuai yang kita mau. Maksudnya yang kita mau, kita kan buat curtain ya, bentuk aja sesuai curtain. Kalau koma ya bentuk aja sesuai koma. Yang bingungnya kapan kita menyimpan roto yang lebih besar, kapan kita menyimpan roto yang lebih kecil. Nah biasanya menyimpan roto yang lebih besar itu di area titik tertinggi kepala. Nah seperti ini nih, ini yang warna kuning, ini ukuran 20, ini 14, ini 17, ini 14 ya. Nah di sini pakai ukuran 17, di sini pakai ukuran 20. Kenapa lebih kecil di depan? Karena saya tidak akan buat volume untuk di area depan, tetapi hanya membuat bentuknya aja ya. Nah baru ke area yang kedua kita buat volume ya mas. Paham di sini mas? Paham. Oke, tinggal kita nunggu proses sampai 30 menit ya. Setelah 30 menit kita cek, dan jangan lupa kita tutupi pakai ini. Ini kertas plastik yang suka dipaket-paket. Yuk tutupin, jangan sampai ada udara ya, biar prosesnya cepat. Seperti ini, sobek. Ini kita tunggu 30 menit ya, nantikan hasilnya. Oke teman-teman. Nah ini setelah selesai untuk tadi jeprom, teknik potong, dan akhirnya seperti ini hasil akhirnya ya mas. Gimana menurut mas tentang kesulitan potongan ini dan prom? Ya kesulitannya sih harus presisi ya, presisi ketika penarikan rambutnya dan lain-lain. Mungkin itu yang harus banyak dipelajari, karena teori udah terkuasai ya, tinggal penarikan dan posisi kepala yang harus diatur ya. Mungkin teman-teman segini video kita, dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam satu gunting.